Beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih? Ya, saya minta maaf karena mereka antri. Ya, pemerintah harus objektif dong. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik. Dari substansi problem gas LPG dan kebocorannya, kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah, masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warungnya untung berapa? 1.000-2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000. Dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar, kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah. Pak, gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh? Boleh. Jika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Oplosan itu di mana? Kenapa? Oplosan itu ada di mana? Di banyak tempat. Bukan. Dong. Maksud saya di dalam sisi distribusi di pangkalan kah, di agen kah, atau di atasnya? Loh tidak ada. Ini mesti dijelaskan ke masyarakat. Abang, maaf ya. Dia terpisah. Ya. Oplosan ini bukan agen, bukan pangkalan, bukan warung. Oke. Oplosan ini sendiri. Dia beli di pangkalan, dia beli di warung. Kenapa? Aturannya memang 10% itu bisa diecer. 90% end user. 10% bisa diecer. Nah, mereka belanja. Nah, justru itu pengajian negara hadir untuk mengontrol itu. Loh, bukan loh. Agar supaya subsidi ini tepat sasaran. Yang harusnya digerebek oplosannya. Pengoplos. Pengoplosnya. Setuju, itu setuju. Pengoplosnya. Nah, pengoplos ini kemarin ada yang ketangkap berapa bulan lalu atau 1 tahun lalu itu punya 6.000 tabung. Oke. Negara dengan seluruh kekuatannya ini gagal. Oke? Gagal memberantas pengoplos itu. Terjadi kebocoran, lalu negara butuh jawaban, warung disalahkan, jangan dong. Nah, begini, Jangan dong. Nggak ada kebijakan. Mereka cuma mengambil keuntungan 1.000, 2.000, 3.000 rupiah. Untuk apa? Untuk makan anaknya, makan istrinya, yang harusnya menjadi tanggung jawab negara secara konstitusional.